Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Nugroho dan rekan saya bernama Muhammad Ragil Lunwarta. Kami di sini akan menjelaskan tentang Mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. sejarah akuntansi. Sama-sama. Aku pencet, Cok. Sejarah akuntansi. Akuntansi telah ada sejak peradaban kuno, ketika masyarakat mulai mencatat transaksi perdagangan sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria di Mesopotamia menggunakan tablet tanah liat untuk mencatat transaksi. Perkembangan penting terjadi pada abad ke-15 ketika Luca Pacioli seorang binarawan Italia, menerbitkan buku Summa de Arithmetica 1494 yang memperkenalkan sistem pembukaan berpasangan double entry bookkeeping. Ia dikenal sebagai bapak akuntansi. Seiring berkembangnya perdagangan dan industri, akuntansi menjadi semakin penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pada abad ke-19 dan 20, profesi akuntan mulai diatur secara formal dan berbagai standar akuntansi dikembangkan seperti GAAP dan IF. Kini akuntansi terus berkembang, termasuk dengan penggunaan teknologi seperti software akuntansi dan akuntansi forensik. D. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi secara singkat meliputi relevan, informasi harus berguna untuk pengambilan keputusan, andal, representasi jujur, informasi harus akurat, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Dapat dibandingkan. Informasi bisa dibandingkan antar periode dan antar entitas. Dapat dipahami. Informasi disajikan secara jelas dan mudah dimengerti. Tepat waktu. Informasi tersedia saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kelima karakteristik ini memastikan informasi akuntansi bernilai dan bermanfaat. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi secara singkat meliputi prinsip entitas ekonomi, pemisahan antar keuangan pribadi dan bisnis. Prinsip kesinambungan usaha. Diasumsikan bahwa bisnis akan terus beroperasi. Prinsip biaya historis. Aset dicatat berdasarkan harga perolehannya. Prinsip pengakuan pendapatan diakui saat diperoleh, bukan saat kas diterima. Prinsip pengakuan beban, matching. Beban dicatat dalam pendapatan terkait diakui. Prinsip konsistensi. Metode akuntansi digunakan secara konsisten. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pencatatan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, asumsi dan target udah 20 menit ini. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi secara singkat meliputi asumsi entitas ekonomi. Keuangan bisnis dipisah dari pribadi pemilik. Asumsi kelangsungan usaha. Bisnis diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan. Asumsi periodisitas. Kegiatan ekonomi dibagi dalam periode waktu yang panjang. Asumsi unit moneter.
Selanjutnya, asumsi unit moneter. Transaksi dicatat dalam satuan mata uang yang stabil dan konsisten. Asumsi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan terstandar. Pakai kamera tuh. G. Bidang akuntansi. Jadi, bidang akuntansi secara singkat meliputi akuntansi keuangan, mencatat dan melaporkan informasi keuangan untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan internal manajemen. Akuntansi biaya, menganalisis dan mengendalikan biaya produksi atau opsional. Akuntansi perpajakan, mengelola perhitungan dan pelaporan pajak sesuai peraturan. Selanjutnya, akuntansi pemerintah, mengatur keuangan entitas pemerintahan secara transparan dan baik. Selanjutnya, auditing atau pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk memastikan kendala sistem informasi akuntansi, merancang dan mengelola sistem pencatatan akuntansi berbasis teknologi. Setiap bidang memiliki fokus dan tujuan tersendiri dalam mendukung aktivitas keuangan. Profesi akuntansi dan etikanya. Profesi akuntansi mencakup berbagai peran yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, pemeriksaan, dan pelaporan informasi keuangan. Beberapa contoh profesi akuntansi. 1. Akuntansi publik, memberikan jasa audit. 2. Akuntan manajemen, menyusun laporan keuangan internal untuk membantu manajemen mengambil keputusan. 3. Akuntan pajak, mengelola penyusun akuntan pajak, mengelola dan menyusun laporan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Akuntan pemerintah, mengelola keuangan instansi pemerintah, memastikan transparansi anggaran. Internal auditor, melakukan sistem pengendalian internal perusahaan. Etika profesi akuntansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meliputi integritas, jujur, dan tidak memalsukan informasi. Selanjutnya, objektivitas, bebas dari konflik kepentingan, kompetensi profesional, memiliki keahlian dan terus mengembangkan pengetahuan, kerahasiaan, menjaga informasi klien atau perusahaan, perilaku profesional, bertindak sesuai hukum dan standar profesi. Etika ini dijadikan pedoman agar akuntansi bertindak profesional, adil, dan bertanggung jawab. Itulah tadi penjelasan dari kami berdua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.